Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali lagi beribadah bersama di gereja ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Tuhan memberkati. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Jika tidak kelihatan Bapak Ibu bisa membacanya di handphone Bapak Ibu, di Alkitabnya yang bawa Alkitab. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasehati dan Sintihe kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, PGI memberikan tema pada hari ini, yaitu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang mengklaim dirinya orang baik? Adakah di antara kita di tempat ini yang menganggap dirinya orang yang sangat baik? Ada? Sepertinya Bapak Ibu masih ragu-ragu. Adakah di antara kita yang menganggap bahwa dirinya sudah paling baik, sudah yang terbaik? Ya, biasanya kadang-kadang kita melihat orang, saya ini orang baik, saya sudah berbuat baik sama orang. Tapi kenapa melalui pertanyaan saya ini sepertinya dari wajah-wajah Bapak Ibu sepertinya agak ragu-ragu untuk ngomong saya ini orang baik loh. Kita kalau melihat di media sosial banyak loh orang yang memamerkan kebaikan di sana. Misalkan memberikan persembahan, memberikan bantuan kepada orang lain, divideoin. Ya, diposting lalu dikasih musik-musik yang agak sedih-sedih begitu. Jadi orang nanti melihat, wih orang ini baik sekali. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita berusaha memamerkan kebaikan kita. Tapi apakah semua yang kita lakukan, apakah semua yang kita upload di sosial media itu adalah pamer? Enggak juga. Tapi memang ada beberapa orang yang tujuannya itu. Apa istilah sekarang itu flexing. Bukan hanya memamerkan kebaikannya kepada orang lain, memamerkan juga apa yang dia miliki. Harta yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, mobil baru yang dia beli. Semua diposting di sosial media. Ya entah apa tujuannya, tetapi sebagian besar orang melakukan itu untuk memamerkan apa yang dia punyai. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat yang kita baca tadi, tema ini diambil dari salah satu ayat ini. Ya, tema ini diambil dari salah satu, maka saya tidak hanya membahas tentang kebaikan hati,
kita akan mengupas ayat ini satu persatu. Ya, kita akan melihat ayat ini satu persatu. Apa yang dituliskan oleh Paulus, apa nasihat Paulus ini kepada jemaat Filipi pada saat itu. Kita lihat bersama-sama, nasihat Paulus ada di dalam ayatnya yang keempat. Kalau kita lihat di sana, ada di ayat yang keempat, dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tetapi sebelum ayat 4, kita coba lihat kembali di ayat pertama, ayat 2 dan 3. Ayat pertama itu adalah menunjukkan sikap Paulus, dia ingin menjelaskan kepada jemaat di Filipi bahwa dia adalah orang yang bersukacita. Padahal waktu itu Paulus ada di dalam penjara. Ya, itu yang perlu kita catat. Orang yang di dalam penjara bersukacita, bahkan menghimbau orang lain bersukacita. Jarang sekali orang yang sedang dalam tekanan, dia bersukacita. Jarang sekali orang yang sedang berduka cita atau mengalami tekanan hidup, menghibur orang lain dan menguatkan orang lain. Itu tidak mudah. Nah, dilanjutkan di ayat kedua. Ewodia, kunasehati. Ini kalau nama-nama ini Bapak Ibu tidak perlu bingung. Ini nama-nama ini adalah nama-nama teman sekerja Paulus atau anak-anak rohaninya yang ada di Filipi pada saat itu. Bisa jadi mereka ini adalah para pelayan-pelayan Tuhan di Filipi. Nah, dimulai nasihat yang pertama adalah bersukacitalah. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus, khususnya di Filipi ini banyak sekali kata-kata tentang bersukacitalah. Saat itu ia sedang dalam penjara di Filipi, tetapi ia menyuruh orang lain untuk bersukacita. Ya. Paulus sedang dalam penjara, tapi menyuruh orang lain bersukacita. Loh, kok bisa? Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara, sukacita yang dimiliki Paulus bukan berdasarkan apa yang ada di dunia ini. Coba Bapak Ibu ingat, apa yang membuat Bapak Ibu bersukacita? Apakah ketika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu atau ada hal-hal lain yang ada di dunia ini yang membuat Bapak Ibu bersukacita? Kalau tidak ada, berarti tidak bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia bukan hanya menyuruh jemaat Filipi untuk bersukacita, tetapi ia sendiri juga bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada ayat-ayatnya saya catat di situ, Bapak Ibu bisa catat, bisa baca di rumah. Itu semua menunjukkan bahwa Paulus ini bersukacita sekalipun dia dalam tekanan. Dan dia menyuruh jemaat di Filipi untuk terus-menerus bersukacita. Saudara, hidup Kristen memang tidak selalu enak dan penuh sukacita atau hal yang menyenangkan. Perjalanan kehidupan kita, sejak pertama kita menjadi orang Kristen atau menerima Tuhan sebagai juru selamat, saya percaya tidak selamanya mulus. Pasti ada aja masalah. Ada aja pergumulan-pergumulan yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah ketika kita mengalami pergumulan, kita kehilangan sukacita? Saudara, sesuatu yang manusiawi, apabila orang sedang dalam pergumulan, dia bersedih hati. Dia tidak mungkin ketika mengalami pergumulan, lalu dia ketawa-ketawa, puji Tuhan saya mengalami pergumulan. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini seperti itu Bapak Ibu Saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau memang hidup Kristen itu enak terus, maka jelas perintah Tuhan untuk bersukacita senantiasa ini tidak perlu diberikan oleh Paulus. Karena kehidupan kita ini ada pergumulan, karena kehidupan kita ini tidak mulus-mulus saja, Paulus menasehatkan bahwa kita harus bersukacita. Paulus menasehatkan bersukacita ini bukan kepada orang yang sedang happy, yang sedang mendapatkan sesuatu yang membuat dia senang, bukan. Paulus menunjukkan bersukacitalah kepada orang yang sebenarnya secara dunia tidak ada alasan untuk dia bersukacita. Itulah mengapa kalau di ibadah penghiburan saya selalu katakan, di balik duka cita yang dialami, pasti ada sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita harus bersukacita? Karena kita punya Allah yang besar, seperti puji-pujian kita tadi. Ada sesuatu yang Tuhan bisa berikan bagi kita, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, di balik persoalan yang kita alami. Bersukacitalah senantiasa ini
menyuruh kita untuk bersukacita dalam berbagai situasi dan kondisi di mana orang dunia tidak mungkin bersukacita. Amin. Di mana orang lain tidak bisa bersukacita, orang di luar Kristen tidak ada alasan bagi mereka untuk bersukacita ketika mereka mengalami pergumulan. Tetapi kita punya alasan untuk bersukacita. Karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar yang memberikan kekuatan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengusahakan sukacita. Cara mengusahakannya adalah datang kepada Yesus. Paulus sering mengatakan en Christo, di dalam Kristus. Kalau kita sudah di dalam Kristus, maka yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang bersukacita. Ada di dalam Kristus itu maksudnya bagaimana? Ada di dalam Kristus adalah orang yang percaya kepada Kristus, hidup dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Itu yang dikatakan. Kemarin kami merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kolose. Dikatakan di sana bahwa kamu sudah menerima Kristus. Maka setelah kamu menerima Kristus, kamu harus berakar di dalam Kristus. Setelah berakar, kamu harus dibangun di atas Kristus. Setelah itu apa? Kamu bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini akan terjadi kalau kita punya hubungan dengan Kristus. Saudara yang lagi pacaran di sini yang masih muda, ini penari-penari senyum-senyum. Yang pacaran, coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan punya pacar tapi tidak pernah berkomunikasi. Ya, tidak pernah berkomunikasi. Tentu hubungannya kita tidak saling mengenal. Ya. Firman Tuhan tidak pernah melarang kita untuk berpacaran. Ini buat Bapak Ibu yang punya putra putri sudah mulai khawatir, aduh kalau anak saya berpacaran bagaimana nanti ya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Berpacaran itu boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi pacaran itu tidak sama dengan menikah. Ya. Karena kadang-kadang sekarang ada yang pacaran tapi hidupnya udah sama dengan orang suami istri. Apalagi ini kota besar. Pacaran itu beda dengan menikah. Pacaran itu perlu kita dekat dengan dia untuk apa? Untuk mengenal. Kalau nggak cocok tinggalkan, nggak apa-apa kok. Bapak Ibu lagi. Saudara-saudara tidak melanggar firman Tuhan. Itu gunanya pacaran. Kalau tidak cocok, jangan dipaksain. Tinggalkan. Kalau cocok barulah menikah. Karena menikah itu keputusan yang sangat penting. Kita akan hidup sama-sama dia sampai maut memisahkan. Bayangkan kalau tidak cocok, menderita kita seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam membangun hubungan saja dengan pacar atau suami istri itu harus ada komunikasi, harus ada kedekatan Bapak Ibu Saudara. Dengan Tuhan juga sama. Kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana jam-jam doa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana rajinnya Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, saya tidak tahu. Karena Bapak Ibu sendiri yang melakukannya di rumah masing-masing. Coba Bapak Ibu koreksi lagi. Di awal tahun saya sudah berkata ya. Coba kita buat di awal tahun itu kita harus buat sesuatu resolusi. Kita harus membuat resolusi di dalam pekerjaan kita, membuat resolusi di dalam rumah tangga kita. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, resolusi soal kerohanian kita. Dan itu nanti kita evaluasi di akhir tahun ini. Coba Bapak Ibu ingat, coba Bapak Ibu berpikir, bagaimana rumah tangga Bapak Ibu? Soal hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu mengajak anak-anak pagi-pagi berdoa? Suami istri berdoa, atau ada doa pribadi? Ini kita yang tahu masing-masing. Anak-anak tahu papa mamanya di sini ya. Tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah berharap sukacita akan datang dalam diri kita kalau kita tidak pernah datang pada Tuhan. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, tidak ada sukacita dalam hatinya. Bawaannya marah aja. Kita kalau udah lihat orang itu, dari jauh saja udah kelihatan muka orang itu. Pasti bawaannya tuh cemberut,
Nggak ada sukacita, nggak terpancar sukacita dalam hatinya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, datang pada Tuhan ini relasi yang baik dengan Tuhan ini harus ada. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa Bapak Ibu tidak datang ke menara doa, nggak apa-apa deh, biar kami saja yang berdoa. Kalau Bapak Ibu nggak mau berdoa, nggak apa-apa Bapak Ibu nggak datang doa pagi hari Sabtu. Saya juga sudah sering menghimbau Bapak Ibu, tapi masih sedikit yang datang. Nggak apa-apa. Tapi jangan pernah Bapak Ibu di rumah itu tidak pernah berdoa. Setuju? Kan celaka Bapak Ibu Saudara, di gereja nggak pernah berdoa, di rumah juga nggak pernah berdoa. Bagaimana hidup kita ini bisa bersuka cita kalau demikian Bapak Ibu Saudara? Jangan seperti jawaban sekolah minggu kalau kita tanya, kamu berdoa tiap hari? Berapa kali? 3 kali. Doa, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak salah juga sih. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya persekutuan dengan Tuhan. Selain kita bersuka cita, seluruh isi rumah kita juga bersuka cita. Ya, baca firman Tuhan. Doa setiap hari. Tidak hidup berdasarkan perasaan. Itu yang kedua, cara mengusahakan sukacita. Kalau kita bergantung pada perasaan kita, apalagi wanita yang menurut penelitian, wanita itu perasaan selalu menonjolkan perasaan, pria itu selalu menonjolkan pikirannya. Jadi kalau wanita biasa ngomong, saya rasa begini. Laki-laki, saya pikir begini. Memang menurut penelitian begitu biasanya. Kadang-kadang nggak ketemu nih, yang satu saya pikir, yang satu saya rasa. Iman kita ini bukan berdasarkan perasaan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau kita sedang mengalami masalah, jangan kita tenggelam dalam perasaan kita, bersedih terus-menerus. Pada akhirnya kita berdoa pun nggak bisa. Yang ketiga, tidak terus memikirkan masalah atau penderitaan kita. Itulah mengapa Paulus katakan bersukacitalah, di balik masalah kita pasti ada jalan keluar, percayalah. Pasti ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Masalahnya kita datang nggak kepada Tuhan. Arahkan pikiran dan pada berkat Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah, kadang hanya masalah kecil, kita lupa pada berkat-berkat Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Akhirnya pada kebanyakan orang, banyak orang menyalahkan Tuhan ketika mengalami masalah. Dia tidak menyadari bahwa sebelumnya sudah banyak yang diperbuat Tuhan baginya. Itulah mengapa kita harus mengarahkan pikiran kita kepada berkat Tuhan. Dikatakan lagi di sana di dalam Roma, saya akan membuka Alkitabnya. Kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bapak Ibu, kelihatannya secara sekilas ayat ini luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini luar biasa. Tapi ingat baik-baik, tidak berhenti sampai situ. Dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus mengusahakan sukacita itu. Sukacita itu tidak bisa datang sendiri. Selain daripada peran Tuhan yang bisa memberikan kita sukacita, ada peran kita juga yang harus kita lakukan. Itu yang ada dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3:16, barang siapa supaya diselamatkan itu, ya, maka ada di sana barang siapa percaya kepadanya. Ada peran kita selain daripada peran Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan lagi di sana. Selain daripada sukacita, maka ada kebaikan hati, seperti tema pada hari ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Di ayat 5. Kebaikan hati ini harus diketahui semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Semua orang, kita harus tunjukkan kebaikan hati itu. Tapi ini tidak berarti bahwa kita sengaja memamerkan kebaikan hati kita. Ini pencitraan. Ya. Kebaikan hati yang dimaksud itu adalah
di dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kebaikan yang tulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, bukan berarti bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan kalau kamu memberikan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya di sini sebenarnya sedang mengajak kita bahwa berbuat baiklah dengan tulus. Ya, lakukanlah kebaikan kepada semua orang, bukan memamerkan kebaikan kita. Kenapa? Ini yang saya sering katakan kepada komunitas kami hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai di jemaat kita dianggap pendeta yang baik, pelayan Tuhan yang baik, di luar rumah kita dianggap sebagai orang baik, tapi di dalam rumah kita tidak dianggap sebagai orang baik. Akhirnya kita berkhotbah begini, kita menyampaikan firman Tuhan begini, istri kita di rumah bilang, anak-anak kita bilang, omong kosong. Papa mau ngomong sembarangan, Papa nggak lakukan apa yang dia omong. Juga istri kita. Kenapa? Karena kebaikannya hanya pencitraan supaya dianggap orang baik. Di luar rumah baik, dalam rumah nggak baik. Kebaikan itu harus tulus. Dimanapun kita berada, kita dikenal sebagai orang-orang yang baik. Dalam kebaikan ini, kita juga tidak bisa berkompromi. Ya, kadang-kadang orang melakukan kebaikan karena menjaga perasaan orang lain, berkompromi dengan dosa, nggak bisa. Kebaikan di dalam kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau saya tanya tadi, siapa yang bisa mengklaim dirinya orang baik? Mungkin Bapak Ibu belum bisa menjawab, tapi kita semua butuh proses untuk terus-menerus berusaha berbuat baik kepada banyak orang. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat 6a. Jangan khawatir tentang apapun juga. Takut atau khawatir ini menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah. Ya. Takut atau khawatir itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Allah. Maka dikatakan dalam Matius 6, burung saja Tuhan pelihara. Bunga aja Tuhan pelihara, apalagi kita yang adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, takut atau khawatir ini bertentangan sekali dengan damai sejahtera. Kenapa? Kita kalau takut, kita kalau khawatir itu, pasti suasana hati kita tidak tenang. Bahkan berdoa pun gak bisa biasanya. Karena masih dihantui rasa takut, rasa khawatir dalam kehidupannya. Saya ingat waktu akhir tahun 2022. Semua orang pada khawatir, katanya resesi lah segala macam. Sampai saat ini Tuhan juga masih memelihara kita. Artinya tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga orang-orang yang tidak takut, tidak khawatir, tetapi ini disebabkan karena mereka bergantung, berharap pada harta mereka, diri mereka sendiri atau orang lain. Ya, ini juga salah Bapak Ibu Saudara. Memang kita diharapkan Tuhan untuk tidak khawatir, tetapi dalam arti kita tidak khawatir dalam hidup ini karena kita punya Tuhan. Bukan tidak khawatir karena kita punya uang. Uang itu bukan segalanya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan karena kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya orang-orang yang kita kenal di pemerintahan lalu kita nggak khawatir. Uang itu bisa habis dalam sekejap Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini juga salah. Bahwa kita tidak takut dan khawatir itu karena kita punya Tuhan yang bisa memberikan solusi atas segala persoalan kehidupan kita. Ada yang di antara kita yang sedang khawatir masa depan anak-anak, khawatir masa depannya sendiri, khawatir apa yang akan dimakan besok, khawatir soal masa depan. Kita punya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah khawatir. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dilanjutkan lagi
di ayat selanjutnya, di ayat 6b. Berdoa dengan ucapan syukur. Ini tadi yang saya bilang, bahwa berdoa itu harus. Jam-jam doa itu harus, Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah tangga kita itu harus. Bangun pagi sebelum ngapa-ngapain dulu berdoa dulu. Kadang-kadang istri saya kalau bangun pagi itu langsung ke dapur. Saya bilang enggak, kita berdoa dulu. Walaupun itu singkat, enggak sampai 5 menit kita berdoa. Yang penting berdoa dulu, bersyukur pada Tuhan. Kalau kita bisa bangun pagi itu bersyukur pada Tuhan. Kita harus punya doa, Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir juga anak-anak remaja masih remaja, nantilah kalau saya udah tua saya berdoa. Enggak juga. Setiap umur kita harus belajar untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Banyak berdoa membuat kita kuat menghadapi problem. Banyak berdoa kita kuat menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita berdoa, ada satu ketenangan, ada kedamaian yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Tiba-tiba saja kita merasakan kelegaan, walaupun masalah belum selesai. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami masalah. Bahkan Daud itu sebelum ada solusi, dia sudah percaya bahwa terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan masalahku, padahal belum selesai masalahnya. Dia punya keyakinan yang luar biasa. Itulah yang kalau kita sering berdoa, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi masalah. Kita menjadi orang-orang yang tidak khawatir. Ya. Nah, sebaliknya juga, jarang berdoa atau mungkin tidak pernah berdoa membuat kita semakin lemah dan semakin mudah khawatir. Ini orang-orang yang jarang berdoa. Jadi ibu-ibu yang lihat suaminya jarang berdoa, bertobat bilang sama dia. Mulai esok hari, mulai malam ini berdoa. Ya. Apakah sulit berdoa itu, Bapak Ibu Saudara? Tidak sulit. Ya, yang mengatakan sulit, sesibuk apa sih? Saya pikir presiden sesibuk itu dalam tugas negara pun nggak mungkin tidak ada waktu sedikit saja untuk berdoa. Masa kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk berdoa? Berdoa itu, kalau Bapak Ibu sering dengar, berdoa itu nafas hidup orang Kristen. Harus kita terus-menerus berdoa. Ya. Kalau kita melakukan sebagai orang tua ini, maka seperti gambar yang ada di atas. Pertanyaan saya, kapan Bapak Ibu terakhir berdoa bersama dengan suami, istri, dan anak-anak? Jangan-jangan hanya pada saat tahun baru. Kapan? Ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita, saya nggak tahu, ada yang tidak pernah berdoa dan mendengar firman Tuhan ini. Saya tidak sedang menghakimi saudara. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan ini, saya hanya ingin kita melakukannya supaya kita tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran kita. Kita tidak berlarut-larut dalam kejauhan kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang waktu saya pelayanan di beberapa daerah sebelum saya lulus kuliah, saya ditugaskan di beberapa daerah. Saking sibuknya, tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Saking sibuknya. Padahal nggak sibuk-sibuk banget. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ada waktu. Nah kadang-kadang begitu. Pelayanannya bagus, tapi sebenarnya dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Dikenal orang luar biasa pelayanannya, padahal dia nggak punya relasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu banyak kegiatan rohani, kita terlalu banyak beribadah, kita terlalu banyak pelayanan, kita pun sendiri kita tidak pernah berdoa gitu. Ini para pelayan-pelayan Tuhan, kita harus catat ini baik-baik. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tokoh di sini. Hizkia, Daud adalah seorang pendoa yang luar biasa. Jemaat di abad pertama, Kisah Para Rasul 4, mereka punya jam-jam doa yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Maka perlu kita membangun relasi dengan Tuhan dengan tiap-tiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa dalam hal apa? Dikatakan di sana, dalam segala hal. Ya.
Kita harus membawa segala hal dalam doa kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita harus atau boleh membawa baik hal yang besar maupun hal kecil. Apapun sampaikan saja kepada Tuhan. Apapun. Maka tidak ada lagi bapak-bapak yang tidak bisa berdoa. Di kampung saya, itu kalau doa pagi, terus ibu bilang kepada suaminya, berdoa. Enggak, kamu aja. Saya nggak bisa berdoa, udah kamu aja. Terus menerus begitu. Dan itu terjadi di keluarga saya. Ketika papa saya disuruh berdoa, udah saya nggak bisa berdoa, udah mama. Padahal papa saya kepala desa. Ngomong di depan warga, masyarakat bisa. Tapi doa kepada Tuhan nggak bisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sering berdoa, maka doa itu bukan sesuatu lagi yang harus kita catat dulu atau kita atur dulu sebelum kita berdoa, nanti saya harus berdoa bagaimana. Itu sudah sesuatu yang natural. Bahkan kalau kita disuruh berdoa, karena ada loh orang nggak mau berdoa karena takut disuruh berdoa. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sering berdoa, maka kita akan terbiasa. Bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan, apapun itu. Minta saja kepada Tuhan. Pada akhir doa kita katakan di sana, jadilah kehendak-Mu. Karena tidak semua apa yang kita ingini itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi nggak apa-apa, apa yang kita inginkan sampaikan saja kepada Tuhan. Nah, saudara, dikatakan juga di sana bahwa tidak ada yang terlalu besar untuk kuasa Allah dan tidak ada yang terlalu kecil untuk kasih perhatiannya kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa lagi untuk memberikan jalan keluar. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita datang kepada Tuhan? Dalam segala hal ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan takut, jangan sungkan untuk meminta sesuatu kepada Allah kita yang besar. Dengan kita berani meminta sesuatu yang besar kepada Allah, maka kita menghargai, kita mengakui kebesaran Allah yang sanggup memberikan hal yang bagaimanapun besarnya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini dalam segala hal ini mencakup kita meminta kepada Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengartikan ini sebagai bahwa kalau kita butuh sesuatu baru kita minta. Kalau kita nggak butuh, ya sudah. Makanya banyak orang Kristen hanya datang persekutuan, hanya datang ke gereja pada waktu punya masalah. Tidak punya masalah, nggak peduli dia sama Tuhan. Nah, Tuhan tidak menghendaki itu. Memang kita harus meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi kita juga harus terus-menerus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Baik dalam waktu susah maupun kita senang. Jangan pernah lupakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau orang-orang Kristen menggunakan begitu banyak waktu untuk berdoa, sama seperti mereka gunakan untuk bersungut-sungut, maka dalam waktu singkat tidak ada lagi hal yang membuat mereka perlu bersungut-sungut. Ya, ini yang dikatakan oleh salah seorang pendeta di Surabaya. Bahwa kalau orang Kristen menggunakan waktu untuk berdoa sama seperti yang mereka gunakan untuk bersungut-sungut, maka dalam waktu singkat tidak ada lagi hal yang membuat mereka perlu bersungut-sungut. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita ini dalam hidup ini lebih banyak sungut-sungut atau lebih banyak berdoa? Bapak Ibu yang tahu. Ya. Puji Tuhan kalau lebih banyak berdoa. Saya percaya dalam hati Bapak Ibu, saya lebih banyak berdoa Pak Pendeta. Ya. Bahkan makan siang pun saya doa syafaat. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersungut-sungut. Ketika ada masalah datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dilanjutkan di ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan itu memiliki kemampuan berpikir berbeda dengan orang-orang lain berpikir. Ya, dikatakan di sana semua yang benar perlu dipikirkan, semua yang mulia dan sebagainya.
Kata pikir di sana diberikan arti bahwa tidak sekedar berpikir, tetapi merenungkan dengan maksud untuk mendapatkan cara-cara untuk mewujudkannya. Artinya Paulus sedang mengatakan di sini, semua yang benar pikirkan dan lakukan. Semua yang mulia pikirkan dan lakukan. Semua yang sedap didengar pikirkan dan lakukan. Tidak hanya sekedar dipikir. Saya ingat waktu kita kebaktian KRT beberapa minggu yang lalu. Kita di sana membahas soal itu juga. Perhatikan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ini lebih banyak memperhatikan orang lain daripada diri kita. Kadang kita bisa melihat tuh, selumbar di mata orang, balok di mata kita nggak tahu. Nah, kita suka tuh menilai orang. Maka Paulus mengatakan bahwa perhatikan hidupmu. Ada baiknya kita lebih banyak koreksi diri daripada koreksi orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang ngomong nggak berpikir dulu. Setelah ngomong baru dipikir, ya ampun tadi saya salah ngomong. Waduh, udah terlanjur menyakiti orang lain, baru dia berpikir. Ya, siapa di antara kita begitu? Cepat ngomong, lambat berpikir. Akhirnya apa? Omongannya bisa menyakiti. Penyesalan kemudian, sudah terlanjur diomongin, gak bisa ditarik lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadi orang Kristen ini harus benar-benar berpikir. Semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang suci, pikirkan, lakukan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau tidak dipikir, maka kecenderungannya adalah melakukan suatu hal yang bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Sebelum kita menasihati orang lain, coba berpikir dulu. Kalau saya ngomong ini, bagaimana ya? Jangan-jangan bisa menyakiti perasaannya. Itu gunanya kita berpikir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyelaraskan pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang terakhir, kalau kita sudah melakukan semua ini, apa dampaknya? Dampaknya adalah kita memiliki damai sejahtera. Itulah mengapa dikatakan di sana, di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah mengalami sukacita, kita berpikir dengan baik, kita tidak khawatir, dan sebagainya, kita bersyukur, kita berdoa, maka damai sejahtera Allah akan diberikan Tuhan kepada kita. Karena adanya doa yang disertai dengan iman dan ketundukan kepada kehendak Allah, maka akan ada damai dalam diri kita. Ini yang sering saya sebutkan, kita tidak bisa mendapatkannya dimanapun. Hanya ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, kita memiliki ketenangan. Ini hanya kita dapatkan kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh punya kekayaan, tapi ingat, kekayaan tidak akan memberikan kita kedamaian. Tidak menjamin kedamaian. Banyak orang-orang kaya yang kita lihat di luar sana, tapi sebenarnya mereka nggak tenang hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kekayaan kita tidak bisa menyogok Tuhan untuk memberikan kita kedamaian. Kedamaian sebenarnya cukup sederhana mendapatkannya dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi kenapa pertanyaannya banyak orang-orang yang tidak mau untuk melakukan hal itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang banyak menyalahkan Tuhan, ngomel-ngomel sama Tuhan, kenapa masalah ini terjadi samaku? Dia tidak ingat bahwa dia jauh daripada Tuhan. Ini adalah damai sejahtera yang berbeda dengan damai kebahagiaan, kesenangan yang dari dunia. Anak-anak muda, kalau engkau menghadapi masalah, jangan larilah ke bar. Jangan lari ke tempat-tempat yang lain. Ya, datang pada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di sana, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Sama seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati.
Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini jelas. Ada tanggung jawab di akhir kata-kata firman Tuhan. Bagi yang mengasihi Dia. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengasihi Dia? Jangan harap akan ada damai sejahtera dalam hidupmu. Yang ada adalah pergumulan demi pergumulan. Loh kok bisa Tuhan setega itu? Memang ada konsekuensi atas setiap perbuatan yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa Allah itu adil dan Allah itu kasih. Dia adil. Dia mengasihi orang-orang yang dekat dengan Dia. Tetapi orang-orang yang jauh daripada Dia, orang-orang yang tidak mau diatur, akan diberikan konsekuensi atas setiap dosanya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengharapkan konsekuensi itu terjadi atas diri kita. Kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau hidup kita damai sejahtera, dekatlah dengan Tuhan. Maka kita akan memiliki kebahagiaan. Kalau kita mengatakan bahwa harta di dunia ini yang membuat kita bahagia, rasanya tidak adil dunia ini. Angka kemiskinan di negara kita itu sangat tinggi. Tetapi apakah kita bisa mengatakan mereka tidak bahagia, mereka tidak memiliki damai? Enggak juga. Mereka juga ada kedamaian. Karena kedamaian ditentukan bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun Bapak Ibu Saudara dalam bekerja, jangan pernah lupa jam-jam doa kita kepada Tuhan. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bangun terus relasi dengan Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan maupun seluruh kita jemaat tempat ini, bangun relasi dengan Tuhan. Oke, kita tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sudah fasilitasi. Sambil bawa kendaraan pun Bapak Ibu bisa dengar renungan Gereja Pok Kemang Pratama. Saya bilang sama teman-teman, jangan pernah kita berhenti bikin renungan, walaupun cuma satu orang nonton, kita bikin. Tapi faktanya memang ada sekitar 50 orang yang nonton. Kita di tempat ini ada berapa? Ada 100 kali ya. Berarti ada 50% yang belum nonton renungan kita. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang tidak nonton itu renungan bersama dengan keluarga. Itu pikiran positif kami. Ya. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, bertobat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan, maka berkat-berkat akan mengalir dalam kehidupan kita. Ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita upayakan agar berkat itu datang. Berkat itu datang tidak dengan sendirinya. Ada yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.